Bab 576 dimakan. Kapal Blue Lightning Sea Sky menyingkirkan air dan melesat ke udara. Ledakan, ledakan, boom. Beberapa paus melompat keluar di belakang mereka, hampir tidak ada yang kehilangan kapalnya. Yang terdekat hanya berjarak beberapa meter dari melahap kapal kecil itu. Saat kapal memasuki udara, kapal perlahan-lahan menarik semakin jauh dari paus laut yang tak terbatas. Paus memiliki keunggulan di lautan, tetapi langit bukanlah wilayah mereka. Lebih dari selusin paus mengikuti mereka ke udara, tetapi mereka tidak bisa mengejar Blue Lightning Sea Sky Ship. Semua orang di kapal menghela napas. Karena kita sudah memasuki udara, paus tidak akan bisa mengejar sekarang. Lowland Zisui dan teman-temannya mulai santai. Zhao Feng dan kepala divisi kerangka mampu menghadapi satu atau dua paus, tetapi seluruh kelompok dari mereka terlalu menakutkan. Aku tidak menyangka kita bisa melihat paus laut tak terbatas yang legendaris. Menurut legenda, paus itu sangat besar, dan bagian paling berharga dari tubuh mereka adalah inti darah jantung mereka. Esensi darah jantung? Para pelaut berdiskusi dengan ekspresi gembira saat mereka melihat beberapa paus yang masih mengejar mereka. Mendengar mereka berbicara, Zhao Feng juga menunjukkan ekspresi ketertarikan. Dalam hal kekuatan kehidupan, paus laut dewasa tanpa batas bahkan lebih kuat dari Yao pohon yang menjulang. Memikirkan kembali manfaat yang dibawa oleh Tower Ring Tree Yao kepada Zhao Feng, nilai paus laut yang tak terbatas tidak dapat diukur. Intisari darah adalah inti darah di dalam lubuk hati ikan paus, dan ketika seseorang mandi di dalamnya, ia memiliki kemampuan untuk meningkatkan keberadaan seseorang. Ini sangat efektif bagi mereka yang berada di peringkat Lord sejati, dan bahkan dapat memengaruhi penguasa. Petik 2. Lowland Zisui menjelaskan efek esensi darah jantung paus laut yang tak terbatas kepada Zhao Feng, dan matanya menjadi panas membara saat dia melihat ikan paus di belakang mereka. Hanya memikirkan tentang seberapa besar dan kuat salah satu paus itu, seberapa kuat hati mereka. Esensi darah hati mereka setara dengan apa yang dimiliki jiwa esensi jiwa kayu dengan pohon Yao yang menjulang. Perbedaan di antara mereka adalah bahwa jiwa esensi jiwa kayu membantu jiwa seseorang sedangkan esensi darah hati membantu budidaya dan keadaan keberadaan. Kekuatan jiwa dan energi mentalku sama-sama telah mencapai alam inti asal. Satu-satunya hal yang saya kurang adalah kultivasi saya. Petik 2. Jantung Zhao Feng berdebar kencang. Esensi darah jantung sangat menggoda. Itu sempurna untuknya. Perlambat sedikit. Zhao Feng memutuskan, jika kapal terbang terlalu cepat, paus akan terguncang. Lowland Zisui memahami maksud Zhao Feng dan dengan hati-hati menurunkan kecepatan kapal. Saat ini masih ada 4 atau 5 ekor paus yang masih mengejar di belakang kapal. Setelah membuang 2 atau 3 lagi dan hanya menyisakan 1 atau 2 di belakang, kita bisa berpikir untuk menyerang mereka. Zhao Feng menggunakan sense spiritualnya untuk mendeteksi situasi di belakang. Sejak insiden dengan mata kematian, Zhao Feng tidak berani dengan mudah menggunakan kemampuan pemeriksaan mata spiritual dewa, jadi dia biasanya menggunakan sense spiritual sebagai gantinya. Meskipun sense spiritual tidak seakurat mata spiritual dewa, itulah yang digunakan sebagian besar pembudidaya. Seiring waktu berlalu, kapal Blue Lightning Sea Sky mempertahankan jarak tertentu antara paus. 1 jam kemudian, Kapten, paus ini sedikit cerdas dan semuanya berkumpul satu sama lain. Kata Lowland Zisui. Ekspresi Zhao Feng berubah sedikit. Dia juga menyadarinya. Seekor paus dewasa bisa dikalahkan oleh ketua divisi kerangka dan dia, tapi 2 paus akan merepotkan. Bahkan alam inti asal besar akan mundur dari 4 atau 5 paus. Tepat pada saat ini, raungan pelan datang dari laut di dekatnya. Para pelaut di dalam kapal merasakan darah mereka berputar-putar, dan mereka tidak dapat berdiri dengan mantap. Jantung Zhao Feng melonjak, tubuhnya menjadi berat, dan dia merasakan sensasi berbahaya dari auman yang dalam. Tepat ketika dia akan menggunakan sense spiritualnya untuk mendeteksi apa yang terjadi di bawah, tiba-tiba ada hisapan tak terhentikan yang datang dari laut. Sense spiritual Zhao Feng melihat ikan paus yang sangat besar. Mulut hitam saja sudah cukup untuk melahap gunung kecil. Para pelaut merasa tidak bisa bernapas. Aura dari hewan ini bahkan terhisap di surga bumi Yuan Qi di dekatnya. Kapal Blue Lightning Sea Sky melakukan yang terbaik untuk terbang menjauh, tetapi mulutnya melebar dan menghirup lebih banyak lagi, menurunkan kecepatan kapal. Sebuah tubuh besar terbang keluar dari lautan. Itu adalah paus samudra besar tak berbatas yang panjangnya 10 mil.
Semua orang di dalam kapal menarik napas dingin, dan Laulan Zisui linglung. Di depan kekuatan ini, kapal langit laut petir biru tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Semua orang di dalam kapal mulai berteriak saat langit terhalang. Kapal memasuki tubuh paus samudra yang tak terbatas. Itu terlempar saat ditelan tubuhnya. Semua orang di dalam kapal menjadi pusing, tetapi hanya mata Zhao Feng yang berbinar dengan tenang saat dia merenung. Setelah menyerap aura dari alam mimpi kuno, tubuh dan garis keturunan Zhao Feng dibersihkan dan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam hal kekuatan fisik murni, dia sebanding dengan penguasa. Karena itu, dia masih bisa menjaga ketenangannya dalam situasi ini. Paus ini beberapa kali lebih kuat dari paus lainnya. Setidaknya di Great Origin Core Realm. Siapa yang tahu seberapa kuat kekuatan hidupnya? Itu mungkin sekitar level Realm Dewa Kekosongan. Petik 2. Zhao Feng menggunakan sense spiritualnya untuk melihat sekeliling. Dari segi ukuran, paus ini lebih dari 2 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Yang ini mungkin pemimpin di antara paus. Laulan Zisui tersenyum pahit, dan ekspresi Zhao Feng mulai menjadi serius setelah melihat sekeliling. Kekuatan pertempuran paus ini pasti melebihi 8 penguasa berdaulat Desolate dan Lord Husu. Ukuran paus ini terlalu besar. Bahkan jika saya menggunakan Void Space Islas, itu tidak akan mengancam organnya. Petik 2. Hati Zhao Feng jatuh. Misalnya, jantung paus ini bahkan lebih besar dari ruangan normal, tetapi tebasan mata ruang kosong Zhao Feng hanya berukuran sekitar 1 meter. Jika benda itu terlalu besar, Zhao Feng tidak bisa menyerangnya. 1 meter tidak berarti apa-apa bagi paus. Paling-paling itu seperti memotong jari seseorang. Meskipun Void Space Islas adalah teknik garis keturunan terkuat Zhao Feng, tidak ada teknik yang sempurna di dunia. Ukuran paus itu sendiri melawan Void Space Islas dan, sampai batas tertentu, sebagian besar serangan target tunggal. Pada saat ini, Zhao Feng mulai berpikir. Kapal Blue Lightning Sea Sky jatuh menjadi cairan lengket. Tidak bagus, itu asam lambung ikan paus. Laulan Zisui berseru. Sense spiritual Zhao Feng merasakan kekuatan erosi yang sangat kuat. Peringkat dewa sejati yang normal akan langsung dicerna begitu mereka menyentuhnya. Paus laut tak terbatas melahap sejumlah besar hewan atau manusia atau bahkan kapal dan mencernanya di dalam tubuhnya. Kata seorang pelaut tua, cairan lengket menutupi seluruh kapal. Meskipun Laulan Zisui dan teman-temannya melakukan yang terbaik, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Cairan lengket telah menghentikan kapal dan menyegelnya. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Wajah Laulan Zisui kehilangan semua warna. Zhao Feng memanggil kepala divisi kerangka dan mulai mendiskusikan rencana dengan semua orang. Bagaimanapun, pengetahuannya tentang ikan paus itu terbatas. Berapa lama kapal ini bertahan? Mata spiritual Dewa Zhao Feng menemukan bahwa kapal langit laut petir biru perlahan mulai mencair. Kapal langit laut petir biru terbuat dari bahan langka, jadi sangat tahan terhadap erosi. Pertahanannya bahkan bisa memblokir penguasa untuk sementara waktu. Petik 2. Tapi asamnya juga sangat kuat. Semua orang mulai berbicara dan sampai pada satu kesimpulan. Kapal Blue Lightning Sea Sky bisa bertahan paling lama 1 bulan. Jika kita memiliki cukup batu kristal primal dan mempertahankan susunan pertahanannya, kita bisa bertahan 2 atau 3 bulan. Para pelaut mulai beraksi. Kapal langit laut petir biru segera bersinar dengan cahaya biru keabu-abuan tipis yang menghalangi cairan lengket. Kapten, asamnya sangat kuat, jadi sejumlah besar batu kristal primal akan digunakan untuk mempertahankan susunannya. Kata Laulan Zisui mendesak. Tenang, stabilkan situasi dulu. Suara Zhao Feng tenang dan tanpa emosi. Dia telah mengambil banyak primal crystal stone dari Purple Saint Ruins. Paus itu terjun kembali ke laut dan melahap semua yang dilewatinya. Di daerah ini, paus laut yang tak terbatas adalah salah satu hewan di puncak rantai makanan. Tuan, saya memiliki peluang 50-60% untuk menembus asam dengan tubuh saya, tetapi saya tidak tahu apakah saya akan bisa melarikan diri. Kata pemimpin divisi kerangka, dan Zhao Feng menghela nafas. Tulang pemimpin divisi kerangka adalah yang terkuat di antara grup, dan mereka sangat tangguh terhadap erosi. Jika bahkan pemimpin divisi kerangka tidak memiliki peluang tinggi untuk melarikan diri, maka yang lain mungkin juga tidak akan bisa bertahan. 1 jam kemudian, paus itu terjun ke kedalaman laut. Suara mendesing, boom. Gelombang terombang-ambing, dan jumlah aura binatang yang kuat mulai meningkat.
Selusin, beberapa lusin, 100. Petik 2. Kurasa kita telah memasuki segerombolan paus laut yang tak terbatas. Bab 577 Budidaya meningkat. Petik 2. Kurasa kita telah memasuki segerombolan paus laut yang tak terbatas. Kulit kepala semua orang di dalam kapal kesemutan ketakutan. Di kedalaman lautan, setiap aura mewakili ikan paus samudra tak terbatas yang legendaris. Sebagian besar paus ini dewasa dan kekuatan pertempuran mereka masing-masing melampaui penguasa normal. Kombinasi dari begitu banyak paus sudah cukup untuk merobek jiwa para ahli menjadi beberapa bagian. Semua orang menarik napas dingin. Peng, peng, peng. Detak jantung mereka sangat jelas di dalam kapal. Hanya seseorang di alam dewa kekosongan yang bisa lolos tanpa cedera. Bahkan Great Origin Core Realms akan mati. Petik 2. Hati Zhao Feng bergetar. Ada beberapa paus lain dalam kelompok yang sama kuatnya dengan yang mereka masuki. Paus yang lebih besar ini memiliki kekuatan hidup yang kuat, dan bahkan penguasa-penguasa alam inti asal besar yang normal tidak akan bisa melawan mereka secara langsung. Dalam situasi ini, Zhao Feng tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyembunyikan auranya. Paus melewati lautan dan mengeluarkan suara yang keras dan dalam saat menyapa paus lain di dekatnya. Hati semua orang di dalam kapal bergetar, dan nyala api di rongga mata pemimpin divisi berkedut dengan gelisah. Itu tidak pernah mengalami pengalaman yang menggetarkan jiwa bahkan selama era agama iblis bulan merah. Aura yang kuat datang dari kedalaman lautan yang menyebabkan bumi langit Yuan Qi membeku. Saat itu juga, setiap paus bergetar dan membungkuk dengan hormat. Bahkan paus yang melahap kapal mereka sedikit gemetar, tidak bisa menyembunyikan kekaguman dan rasa hormat di hatinya. Mungkinkah itu paus realem Dewa Void? Zhao Feng dan teman-temannya bahkan tidak bisa berpikir dengan baik karena tekanan pada jiwa mereka. Zhao Feng pernah merasakan aura Void God Realm di Purple Saint Ruins, tapi aura ini jauh lebih jelas. Aura ini mungkin adalah Raja Paus Samudra yang tak terbatas. Tubuh Laulan Zisui bergetar, dan dia menghabiskan banyak energi hanya untuk berbicara. Raja Paus Samudra tak terbatas. Langit bumi Yuan Qi dan arus laut membeku sejenak. Tubuh Raja Paus berwarna hijau, dan terdapat tumbuhan yang tumbuh di permukaan tubuhnya. Raja Paus dengan santai membuka matanya dan mengamati sekelilingnya, melepaskan aura yang luar biasa. Raja Paus Samudra tak terbatas ini pasti telah mencapai alam dewa kekosongan. Menjadi binatang laut, ukurannya sangat besar. Itu pasti makhluk hidup yang lebih tinggi. Petik 2. Bahkan jiwa Zhao Feng tertahan. Pada saat ini, semua orang tidak dapat bernapas. Mereka tidak berani menggunakan sense spiritual mereka, dan bahkan pikiran mereka ditekan. Namun, mereka semua bisa merasakan Raja Paus. Mata Raja Paus mengamati sekelompok paus, dan pandangannya mendarat di ikan paus yang berisi Zhao Feng dan teman-temannya untuk beberapa saat. Semua orang di dalam kapal bisa merasakan tatapan Raja Paus. Tekanan pada jiwa mereka menjadi lebih kuat, dan rasanya seolah-olah mereka akan hancur setiap saat. Peng, 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 peng. Hati semua orang berdebar kencang dan hampir melompat ke tenggorokan mereka. Namun, tatapan Raja Paus hanya tertuju pada mereka sesaat sebelum berbalik. Semua orang di dalam kapal menghela nafas panjang. Celepuk, celepuk. Beberapa pelaut jatuh ke tanah, dan punggung Zhao Feng bersimbah keringat dingin. Mereka tidak memiliki peluang melawan Raja Alam Dewa Kekosongan. Raja Paus itu sudah merasakan kita, tapi dia tidak melakukan apapun. Zhao Feng berpikir, semua orang di dalam kapal dengan jelas merasakan tatapan dari Raja Paus, tetapi kapal itu tidak melakukan apa-apa. Sepertinya tidak terlalu peduli tentang mereka. Mungkin orang-orang dalam ikan paus bukanlah pemandangan yang langka. Saya mengerti. Pemimpin divisi kerangka melakukan yang terbaik untuk menjaga ketenangannya. Raja Paus terlalu menghina untuk mengganggu kita. Di matanya, kami hanyalah semut. Petik 2. Mendengar itu, semua orang menghela nafas dan dipenuhi dengan kegembiraan. Raja Paus adalah salah satu makhluk yang lebih kuat di lautan tanpa batas. Di matanya, bahkan penguasa adalah semut. Selain itu, Zhao Feng dan teman-temannya telah ditelan oleh salah satu bawahannya. Sementara mereka dipenuhi dengan kegembiraan, mereka juga tidak bisa menahan perasaan pahit dan sedih. Kapan mereka pernah senang menjadi lemah? Jika Zhao Feng dan kawan-kawan semuanya jauh lebih tinggi, mereka mungkin akan menarik perhatian Raja Paus, dan situasinya mungkin berbeda. Ikan paus tempat mereka berenang dan menemukan tempat untuk tidur.
Saat Paus sedang tidur, asam sebenarnya meningkat bukannya menurun, menutup kapal langit laut petir biru di dalam perutnya. Zhao Feng curiga bahwa alam asam ini adalah jalur pencernaan Paus. 1 jam kemudian, Paus itu tertidur lelap, dan aura kuat di depannya telah menghilang. Seringkali, Paus laut yang tak terbatas tidur. Mereka hanya akan pergi keluar dan berburu makanan setelah mereka bangun. Petik 2. Laulan Zisui menjelaskan saat dia merasa sedikit lebih baik. Kelompok itu terdiam. Kapal hanya bisa bertahan paling lama 2 atau 3 bulan. Setelah itu, kapal akan dibubarkan. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Laulan Zisui berbicara setelah waktu yang lama. Zhao Feng berkata, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk melarikan diri, mereka tidak akan berani melakukannya. Selain dikelilingi oleh segerombolan paus laut yang tak terbatas, ada juga Raja Paus Realem Dewa Void. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak melakukan apa-apa. Selain itu, kekuatan tempur paus yang memakan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan sejak awal. Di dalam kabin kapten, kultivasi saya mencapai puncak peringkat dewa sejati. Lingkungan tertutup ini lebih cocok untuk penanaman. Petik 2. Zhao Feng perlahan menutup matanya. Memasuki alam mimpi kuno sangat bermanfaat baginya, dan garis keturunan serta tubuhnya telah diperkuat. Bahkan sumber jiwa sejati dan petir ungu menjadi lebih murni. Dalam hal energi mental dan tubuh, Zhao Feng sebanding dengan penguasa. Tentu saja, masih ada jarak antara teknik penguatan tulang pemimpin divisi kerangka dan tubuhnya sendiri. Dalam situasi seperti itu, kultivasi Zhao Feng akan meningkat sangat cepat. Seiring waktu berlalu, Zhao Feng akan memasuki alam mimpi kuno setiap beberapa hari dan menyerap aura darinya. Saat ini, dia bisa menahan 9 napas di dalam. Itu adalah batasnya saat ini. Setiap kali dia kembali, Zhao Feng akan mencoba menyerap aura sebanyak yang dia bisa. Kucing kecil pencuri itu menyerap jejak aura yang merembes keluar. Zhao Feng tidak tahu bahwa, jika bukan karena kucing kecil pencuri yang menyerap aura yang merembes keluar dari tubuhnya, Raja Paus mungkin akan terganggu. Kucing kecil pencuri menyerap setiap aura kuno, dan setiap kali itu terjadi, garis keturunan kucing pencuri kecil itu akan sedikit bergetar. Namun, garis keturunan kucing pencuri kecil itu cukup unik dan meningkat sangat lambat. Bahkan Zhao Feng tidak memahaminya. Akhirnya, setelah sebulan kultivasi, aura besar melonjak dari kapal. Puncak peringkat sejati-sejati. Zhao Feng menekan auranya agar tidak memancar kemana-mana. Pada saat ini, kualitas dan ukuran sumber jiwa sejatinya telah mencapai batas. Peringkat dewa sejati puncak adalah batas dari 3 surga dari alam roh sejati. Kapten berhasil menerobos. Semua pelaut merasakan sesuatu. Untungnya, kapal langit laut petir biru itu sendiri memiliki kemampuan untuk memblokir indera, dan Paus juga tidur sangat nyenyak, jadi tidak merasakan gangguan apapun dari bintik kecil ini. Puncak peringkat sejati-sejati. Ini baru langkah pertama. Petik 2. Zhao Feng tidak berhenti berkultivasi. Selama sebulan terakhir, dia telah memasuki alam mimpi kuno 5 atau 6 kali, dan tubuh serta garis keturunannya menjadi lebih kuat. Meskipun dia baru saja mencapai puncak peringkat Lord Sejati, yayasannya sangat stabil. Jiwa, tubuh, dan niatnya semuanya telah mencapai milik seorang penguasa. Dia bahkan memiliki satu-satunya kekurangannya, surga bumi Yuan Qi. Dia menyimpan banyak batu kristal primal di cincin interspatialnya, serta berbagai sumber daya yang berhubungan dengan angin dan petir. Setengah bulan kemudian, sumber jiwa sejati Zhao Feng menjadi semakin lengket, dan warna biru langit digantikan oleh lebih banyak warna ungu. Selain itu, sumber jiwa sejati yang dicairkan menjadi lebih padat. Sumber jiwa sejati Zhao Feng mulai menjadi inti asal. Inti asal adalah inti sovereign, yang menyimpan semua kekuatan mereka, dan kekuatan sejati mereka akan menjadi Yuan sejati. Origin Chores dan True Yuan keduanya melampaui sumber True Spirit dan True Force. Tentu saja, alam inti asal setengah langkah berarti Yuan sejati setengah langkah. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Tubuh Zhao Feng telah membentuk setengah langkah Yuan sejati, dan sebagian besar berwarna ungu samar, sedangkan sisa sedikit berwarna biru langit. Selamat atas guru yang mencapai setengah langkah dari alam inti asal. Suara pemimpin divisi kerangka terdengar. Hanya dalam rentang pendek 1,5 bulan, Zhao Feng melangkah ke puncak peringkat sejati-sejati dan kemudian setengah langkah inti-inti asal. Ini adalah kecepatan dewa.
Meskipun orang lain mungkin terkejut jika mereka mendengar itu, pemimpin divisi kerangka tahu itu karena fakta bahwa Zhao Feng memiliki dasar yang kuat. Energi mental, jiwa, tubuh, dan garis keturunan Zhao Feng semuanya telah mencapai alam inti asal. Satu-satunya hal yang menyeretnya turun adalah kultivasinya. Oleh karena itu, tidak aneh bagi Zhao Feng untuk segera mencapai alam inti asal setengah langkah setelah mencapai puncak peringkat dewa sejati. Setelah mencapai alam inti asal setengah langkah, Zhao Feng masih tidak berhenti. Bab 578 Penyelesaian Rencana Ratusan Mayat. Sejak Zhao Feng mencapai setengah langkah asal inti realem, setengah langkah Yuan sejati sedang diproduksi oleh sumber jiwa sejati dan kemudian perlahan-lahan berubah menjadi Yuan sejati. Sumber roh sejati dalam tubuh Zhao Feng sangat lengket dan mulai mengeras. Setelah sumber jiwa sejati sepenuhnya memadat dan membentuk inti asal, kekuatan seseorang akan meningkat secara dramatis. Namun, proses konversi ini memakan waktu lama. Setiap kali Yuan sejati setengah langkah dibersihkan, itu menghasilkan terobosan kecil. Ini adalah persyaratan untuk meningkatkan niat energi mental dan keadaan keberadaan. Jika tingkat energi mental atau keadaan keberadaan seseorang tidak cukup tinggi, proses konversi akan sangat lambat dan bahkan mungkin mencapai kemacetan. Inilah mengapa ada banyak alam inti asal setengah langkah yang terjebak di penghalang ini selama puluhan tahun. Dengan kecepatanku saat ini, aku akan bisa menjadi sovereign paling lama dalam 3 atau 4 tahun. Zhao Feng memperkirakan, mengingat kecepatan konversi saat ini. Secara teori, tidak akan ada hambatan baginya untuk mencapai origin core realm, yang merupakan salah satu alasan kecepatan konversinya jauh lebih besar daripada yang lain. Hanya orang-orang seperti Lu Tianyi dan teman-temannya yang berasal dari Sekte Bintang 2 dan memiliki ahli alam Void God yang membantu mereka yang dapat dibandingkan dengan Zhao Feng. Zhao Feng sengaja memperlambat kecepatan konversi dan lebih fokus pada pemahaman. Semakin kuat elemen dan niat seseorang, semakin kuat inti asal ketika terbentuk. Zhao Feng fokus pada yayasan. Setelah sumber roh sejati berubah menjadi inti asal, itu akan menjadi inti dari pembudidaya, yang berisi semua pemahaman, kekuatan, dan maksud mereka. Misalnya, sumber jiwa sejati Zhao Feng telah bergabung dengan elemen petir angin, dan pembudidaya yang berbeda yang mengembangkan teknik yang berbeda akan memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Yang terbaik adalah memperkuat elemen saya sebelum True Yuan setengah langkah dikonversi sepenuhnya. Zhao Feng mengarahkan pandangannya lebih tinggi. Karena dia tidak bisa menerobos ke alam inti asal dalam waktu dekat tanpa bantuan beberapa item yang menentang surga, lebih baik berjalan di jalur elit. Dalam pikirannya, Zhao Feng menggabungkan kesadarannya ke dalam Wind Lightning Stone Tablet sekali lagi dan mulai memahami petir angin penghancur ungu. Waktu berlalu dengan cepat dan 1 bulan berlalu. Zhao Feng lebih memahami petir angin penghancuran ungu. Dia berhasil memahami 20-30% darinya. Pada kenyataannya, sejak dia meninggalkan reruntuhan Sein Ungu untuk pertama kalinya, fokus utamanya adalah warisan Kaisar Petir Angin. Pada saat ini, sumber jiwa sejati Zhao Feng dibersihkan, dan memiliki aura kehancuran di dalamnya. Dia perlahan membuka telapak tangannya dan gumpalan angin dan kilat membentuk pedang penghancur ungu, berisi aura penghancuran yang padat dan murni. Zhao Feng dengan cepat menghilangkan Blade of Purple Destruction, tetapi bahkan kemudian, semua orang di kapal sudah merasakan kekuatan destruction dalam jiwa mereka yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Bahkan jantung dari pemimpin divisi kerangka itu melonjak. Dia tidak bisa menahan nafas. Zhao Feng tidak berfokus pada mengubah setengah langkah Yuan sejati, dia malah fokus pada pemahaman. Hanya dengan pemahaman, kekuatan pertempuran Zhao Feng dapat meningkat secara dramatis dalam waktu singkat. Bilah penghancur ungu ini cukup untuk mengancam penguasa normal. Zhao Feng merasa puas. Dia hanya memahami 20-30% dari petir angin penghancuran ungu, jadi seharusnya tidak begitu kuat, tetapi satu faktor meningkatkan kekuatan penghancuran dalam petir angin penghancuran ungu, aura dari alam mimpi kuno. Aura dari alam mimpi kuno memungkinkan kekuatan penghancuran Zhao Feng menjadi lebih murni. Bahkan Kaisar Angin Petir sendiri mungkin tidak memiliki tingkat kehancuran yang murni ketika dia berada di level Zhao Feng. Bahkan saat dia sibuk dengan pemahamannya, Zhao Feng tidak lupa memasuki alam mimpi kuno setiap beberapa hari. Aura dari alam mimpi kuno adalah bantuan terbesar Zhao Feng dalam memperkuat tubuh dan garis keturunannya. Garis keturunannya sekarang 2 kali lebih murni dan kuat daripada saat dia berada di reruntuhan suci ungu.
Aura dari alam mimpi kuno memungkinkan garis keturunan seseorang untuk melacak kembali ke leluhurnya. Tentu saja, efeknya tidak terbatas. Ketika garis keturunan dan tubuhnya mencapai tingkat tertentu, efek alam mimpi kuno menjadi semakin kecil. Untuk melanjutkan langkah ini, dia perlu menyerap lebih banyak aura dari alam mimpi kuno. Pemimpin divisi skeletal, Zhao Feng menggabungkan kesadarannya ke dalam 10.000 hantu mutiara dan memeriksa kemajuan rencana ratusan mayat. Tuan, rencana ratusan mayat sudah selesai. Suara pemimpin divisi kerangka mengandung rasa bangga. Rencana 100 Corps adalah sarannya sendiri, dan sekarang akhirnya menyelesaikan rencananya. Rencana ratusan mayat sudah selesai? Zhao Feng tidak bisa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dalam 10.000 hantu mutiara, 100 mayat terkutuk berdiri berdampingan, dan semuanya berada di puncak peringkat sejati-sejati. Akhirnya selesai. Zhao Feng menghela napas panjang. Dia telah mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk menyelesaikan rencana ratusan mayat, meskipun sebagian besar sumber daya itu berasal dari reruntuhan suci ungu. Dapat dikatakan bahwa tanpa tanah terlarang 100 makam, reruntuhan suci ungu, atau pemimpin divisi kerangka, rencana ratusan mayat tidak dapat diselesaikan. Semuanya mengandalkan rejeki. Sekarang setelah rencana 100 Corps selesai, kekuatan Ghost Corps Curse Arai akan menjadi lebih kuat. Pemimpin divisi kerangka bahkan lebih bersemangat daripada Zhao Feng. Di dalam 10.000 hantu mutiara, ada 2 mayat hantu beracun berwarna perak selain dari 100 mayat hantu terkutuk. Kedua mayat hantu perak gelap ini telah tinggal di 10.000 mutiara hantu untuk waktu yang lama sekarang, dan mereka telah mencapai alam inti asal setengah langkah. Bisakah aura dari alam mimpi kuno memperkuat mayat? Zhao Feng tiba-tiba berpikir, tetapi pikiran ini segera menghilang. Dia hanya bisa tinggal di alam mimpi kuno kurang dari 10 napas, dan dia bahkan tidak punya cukup untuk dirinya sendiri. 3 hari kemudian, Zhao Feng memahami kekuatan garis keturunannya dan tombak kekaisaran es. Kapal Blue Lightning Sea Sky tiba-tiba mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di dalam kapal tidak bisa berdiri. Paus itu terbangun dan perlahan berenang ke sana kemari. Kapten, Paus tidur selama 2 bulan dan harus mencari makan sekarang, kata Laulan Zisui, dan mata semua orang berbinar penuh harapan. Orang besar ini akhirnya bangun. Zhao Feng mengungkapkan senyuman, dan beban yang berat sepertinya terangkat darinya. Alasan dia berkultivasi selama ini adalah menunggu saat ini. Seperti yang diharapkan, semuanya berjalan sesuai rencana saat Paus keluar untuk mencari makanan. Jika Paus tetap bersama gerombolan, tidak peduli seberapa kuat Zhao Feng, dia tidak akan berani melakukan apapun. Gerombolan itu berisi lebih dari 100 Paus laut tak terbatas dan Raja Paus di alam dewa kekosongan. Mencoba melakukan apapun dalam situasi itu sama dengan mencari kematian. Ini adalah kesempatan terakhir kita saat Paus pergi berburu. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Paus laut yang tak terbatas akan tidur lama setelah kembali dari berburu, dan Blue Lightning Sea Sky Ship tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Paus laut yang tak terbatas mulai menyerang di kedalaman lautan. Dari segi ukuran, paus ini telah mencapai 10 mil. Itu adalah salah satu binatang yang lebih besar di lautan. Menghadapi kesempatan terakhir ini, Zhao Feng berusaha sekuat tenaga dan untuk sementara waktu menghapus batasan pada mata spiritual Tuhannya untuk mendeteksi situasi di luar. Paus itu meninggalkan grup. Detak jantung Zhao Feng dipercepat. Gerombolan besar paus laut tak terbatas jelas tidak memiliki banyak mangsa di dekatnya, oleh karena itu paus harus melakukan perjalanan lebih jauh. 1.000 mil, 5.000 mil, 10.000 mil. Setelah paus laut yang tak terbatas bergerak semakin jauh, akhirnya mulai makan setelah melakukan perjalanan sekitar 20.000 mil. Jantung Zhao Feng mulai memompa lebih cepat. Dia memanggil pemimpin divisi kerangka. Tuan, apa rencanamu? Apakah kita akan menyerah pada para pelaut ini dan dengan paksa kabur? Petik 2. Pemimpin divisi kerangka menyarankan, tetapi Zhao Feng sedikit menggelengkan kepalanya. Menyingkir secara paksa adalah rencana yang mengerikan. Kekuatan pertempuran paus ini bahkan lebih besar dari Tuan Husu dan 8 penguasa-penguasa desolat. Bahkan tebasan mata ruang kosong Zhao Feng tidak bisa mengancamnya. Jika mereka menyerah di kapal, mereka tidak dijamin akan tetap tidak terluka. Kita akan mulai dari sini. Zhao Feng tersenyum dan mengedarkan kekuatan garis keturunannya untuk mengaktifkan tombak kekaisaran es, yang melepaskan aura es dan air. Riak air melonjak di sekitar Zhao Feng dan menerobos dari atas kapal.
Asam lengket masih mengelilingi kapal, dan bahkan Origin Core Realms yang normal tidak dapat bertahan lebih dari beberapa napas. Namun, Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka berbeda. Pemimpin divisi kerangka terlatih dalam penguatan tulang dan pertahanannya sangat tangguh terhadap erosi. Di sisi lain, tubuh Zhao Feng telah mencapai tingkat penguasa dan keturunan airnya berspesialisasi dalam pemulihan. Di geladak, Zhao Feng dan kepala divisi kerangka keduanya memasuki cairan lengket. Yang terakhir akan menggunakan 9 tulang yin yang mematikan dan dengan paksa membuat jalan keluar, tetapi dihentikan oleh Zhao Feng. Zhao Feng menggunakan kekuatan tombak kekaisaran es di dalam tubuhnya. Suara mendesing, lapisan cahaya langsung menutupi kapal dan membentang sejauh beberapa puluh meter. Segala sesuatu dalam jarak 100 yard dari kapal itu membeku. Area di sekitar kapal sekarang telah ditutup. Pemimpin divisi kerangka tidak bisa membantu tetapi berseru. Metode normal tidak dapat menghentikan asam ini, tetapi cairan lengket ini masih berupa cairan. Setelah dibekukan, gerakan akan berhenti. Pada titik ini, segala sesuatu dalam jarak 100 meter disegel dalam es karena teknik garis keturunan rahasia Zhao Feng. Langkah pertama sudah selesai. Bab 579 Arai terkutuklah mayat hantu yang mengerikan. Langkah pertama sudah selesai. Zhao Feng menghela napas dan sedikit senang. Dia benar. Serangan normal seperti Purple Destruction Wind Lightning miliknya atau kekuatan Skeletal Division Leader of Death dan Yin tidak bisa menangani cairan lengket, tapi segala sesuatu di dunia memiliki musuh bebuyutan. Tidak ada yang namanya kesempurnaan. Misalnya, Void Space Ice Slash Zhao Feng diimbangi oleh ukuran paus laut yang tak terbatas, dan asam paus diimbangi oleh garis darah es Zhao Feng. Setelah disegel dalam es, asam kehilangan semua keefektifannya. Untungnya, garis keturunan saya telah menjadi lebih murni selama setengah tahun terakhir, dan tombak kekaisaran es dapat melepaskan lebih banyak rasa dingin sekarang. Zhao Feng merasa beruntung. Semua ini karena aura dari alam mimpi kuno. Jika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya tepat setelah dia meninggalkan reruntuhan suci ungu, akan sulit untuk menyegel asam di dalam es sejauh 100 yard. Setelah cairan lengket berada dalam radius lapisan es, ia akan kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Sangat dingin. Pusat zona es adalah kapal langit laut petir biru. Meskipun material Blue Lightning Sea Sky Ship sangat tangguh dan memiliki susunan pelindung, orang-orang di dalam kapal masih terpengaruh. Lowland Zisui dan teman-temannya cegukan, dan rasanya darah mereka akan membeku. Lebih jauh lagi, ini hanya sedikit sisa dari hawa dingin. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai bagian dari serangan itu sendiri. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat kekuatan garis keturunan Zhao Feng dan tombak kekaisaran es. Tuan, semuanya dikelilingi oleh es. Pemimpin divisi kerangka mengutuk. Bahkan tubuhnya mulai menegang. Dari Ice to Water, Zhao Feng tersenyum dan menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk mengubah lapisan dalam es menjadi air. Kekuatan air kemudian diserap kembali oleh garis keturunannya. Pusat es yang mengelilingi kapal dilubangi saat sebagiannya mencair. Pemimpin divisi kerangka bisa menebak langkah Zhao Feng selanjutnya. Sekarang sebagian es telah menghilang, mereka memiliki lapisan ruang angkasa. Langkah kedua, mengatur larik. Petik 2. Zhao Feng menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk mempertahankan es sementara pemimpin divisi kerangka mengatur susunannya. Pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam dan 100 mayat terkutuk muncul di atas kapal. Kabut gelap memancarkan kutukan yang mengguncang langit menyebar. Bahkan mereka yang berada di alam inti asal setengah langkah akan terancam jika mereka menyentuhnya sedikitpun. Zhao Feng memerintahkan. Ini adalah bentuk sebenarnya dari Ghost Corps Curse Array. Jangkauan maksimum yang bisa disebar adalah 5 atau 6 mil. Pemimpin divisi kerangka mengendalikan Ghost Corps Curse Array dan memadatkannya menjadi beberapa lusin yard, jika tidak maka akan menghancurkan es. Arahkan kutukannya. Mata Zhao Feng berkedip saat dia memesan sekali lagi. Mata pemimpin divisi kerangka berbinar, ia tahu metode mana yang akan digunakan Zhao Feng untuk menangani ikan paus. Tangan putih yang layu melompat keluar dari kabut gelap. Tangan berdarah putih layu ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dan sangat sulit dideteksi dengan sense spiritual. Mereka seperti hantu. Semua orang di dalam kapal merasakan dinginnya jiwa mereka. Pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam, dan ribuan tangan putih yang layu meraih ke arah organ paus.
Hal yang aneh adalah bahwa kekuatan kutukan didasarkan pada dimensi jiwa dan tidak mempengaruhi es. Ribuan tangan putih berdarah mencengkeram es dan memakan darah dan daging ikan paus. Jadi, inilah kekuatan kutukan. Mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihat kekuatan kutukan. Dalam situasi normal, Ghost Corps Curse Arai telah menggunakan kekuatan hantu mayat dan kebencian mereka. Ini adalah Ghost Corps Curse Power. Saat ini, itu benar-benar kutukan yang murni. Kekuatan kutukan mempengaruhi target secara langsung dan tidak terlihat. Kembali ke benua bunga biru, jika ahli alam roh sejati memasuki tanah terlarang 100 makam dan tersentuh oleh kekuatan kutukan, kutukan akan tetap ada pada mereka bahkan jika mereka mundur. Kali ini, pemimpin divisi kerangka menyalurkan kutukan yang lebih kuat ini ke dalam organ paus. Paus sepanjang 10 mil itu mengaum dalam-dalam dan mulai gemetar. Jelas sekali bahwa paus mulai merasa tidak nyaman, tetapi masalah sepertinya berasal dari organ dalamnya sehingga tidak ada yang bisa dilakukannya. Setelah diserang oleh kekuatan kutukan, makhluk yang terkena dampak akan mulai kehilangan kekuatan hidupnya. Zhao Feng memeriksa bagaimana kekuatan kutukan menyerang. Jika ahli normal ditangkap oleh kutukan, umur mereka akan berkurang jika mereka tidak langsung mati. Ini berarti bahwa kekuatan kutukan memakan kekuatan hidup dan mengurangi umur lawan. Tangan putih yang layu menjadi lebih berdarah setelah memakan daging dan darah paus. ZZ, bahkan ahli Great Origin Core Realm tidak akan bisa bertahan lama jika kekuatan 100 Corps Curse diaktifkan di dalam tubuh mereka. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka tertawa. Itu dan Zhao Feng berdiri di geladak dan tidak berani menyentuh kekuatan kutukan. Paus laut yang tak terbatas melolong dan menyebabkan samudra bergolak. Masalah di dalam tubuhnya mulai memakan organnya. Yang lebih menakutkan adalah kutukan itu tidak terbatas. Tidak ada jalan keluar setelah terinfeksi. Ikan paus itu masih berjuang 1 jam kemudian, tetapi aura dan daya tahannya telah melemah. Memang layak menjadi tokoh utama di lautan. Kekuatan hidupnya sangat kuat. Alam inti asal besar normal akan mati sejak lama jika kekuatan kutukan menyebar ke dalam tubuh mereka. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini, kutukan telah menyebabkan paus memasuki kondisi lemah. Zhao Feng berkata, melalui pemeriksaan mata spiritual Tuhannya, dia memberikan peta organ paus kepada pemimpin divisi kerangka. Pemimpin divisi kerangka mengarahkan kutukan ke organ vital tetapi menghindari jantung. Inti darah jantung adalah harta paling berharga dari ikan paus laut yang tak terbatas. Inti sari darah jantung dapat meningkatkan keberadaan seseorang dan memiliki kemampuan untuk mengubahnya lagi. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar. Dia masih memikirkan esensi darah jantung. Seseorang harus tahu bahwa kekuatan paus ini melampaui alam inti asal besar yang normal, dan keadaannya hanya di bawah alam dewa kekosongan. Kekuatan kutukan terus mengikis energi dan jiwa paus, dan Zhao Feng dapat merasakan bahwa tubuh paus mulai layu saat hidupnya tersedot. Boom, gelombang-gelombang bam. Paus itu meronta-ronta di lautan dan sesekali muncul ke permukaan. Masalahnya telah membuatnya menjadi gila. Setengah hari kemudian, paus laut yang tak terbatas itu masih berjuang, tapi auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tuan, tubuh paus itu terlalu besar. Alam inti asal besar yang normal akan mati puluhan kali. Membunuhnya mungkin akan memakan waktu beberapa hari lagi. Petik 2. Kata pemimpin divisi kerangka, dan alis Zhao Feng berkerut. Dia takut paus laut yang tak terbatas akan tertarik. Tetapi untungnya, paus itu menjadi gila dan kehilangan arah. Di lautan tanpa batas, sebuah kapal abu-abu berbentuk hiu melaju melintasi lautan. Paus laut tak terbatas. Yang ini luar biasa. Ini mungkin bukan ikan paus laut tanpa batas yang normal. Petik 2. Puluhan sosok muncul di kapal. Masing-masing dari sosok ini memiliki aura haus darah, dan pemimpinnya adalah laki-laki berwajah jahat dengan pakaian perak yang sedang memandangi paus dengan ragu. Paus ini panjangnya sekitar 10 mil. Kami bahkan mungkin tidak bisa mengisi celah di giginya. Petik 2. Para bajak laut melihatnya dengan rasa takut dan hormat. Aura dari binatang ini cukup untuk membuat hati para penguasa normal bergetar. Ada yang salah. Paus itu tampaknya terserang penyakit dan sedang berjuang dengan lemah. Petik 2. Pemimpin memeriksanya dengan sense spiritualnya dan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah memeriksa sebentar, pria berbaju perak itu memesan. Meskipun ia memiliki budidaya alam inti asal, ia tidak melawan binatang dari tingkat ini.
Dia tidak akan bisa mendekati paus dengan kekuatannya, dan serangan paus bisa membunuh mereka semua. Kapal bajak laut segera meninggalkan lokasi paus. Paus laut tanpa batas berjuang, tetapi auranya menurun. Setengah hari kemudian, sekelompok ahli dan pengusaha lain lewat, tetapi mereka menghindari paus itu ketika mereka melihatnya. Aura yang kuat melintas di langit dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi terlempar dan berputar. Kabut disingkirkan di depan kekuatan luar biasa ini. Langit samudera tak berbatas menjadi diwarnai dengan warna hijau tua. Alam inti asal hebat. Zhao Feng dan kepala divisi kerangka sama-sama merasakannya di dalam tubuh paus. Beberapa napas kemudian, seorang penatua didampingi oleh seorang pria dan wanita keturunan di daerah tersebut. Paus laut tak terbatas. Mata tetua itu berkilau saat auranya menjadi lebih kuat. Paus laut tak terbatas. Jadi, apakah ini salah satu hewan laut legendaris? Laki-laki dan perempuan berusia antara 20 dan 30 tahun. Laki-laki tampan sedangkan perempuan cantik. Meskipun mereka berdua dari generasi yang lebih muda, mereka berdua telah mencapai peringkat Lord sejati. Ini adalah peluang 1 dari 1000. Keberadaan paus ini dekat dengan Void God Realm dan bahkan Great Origin Core Realm Sovereign Lord yang normal bukanlah tandingannya, tetapi tampaknya telah terluka. Itu kehilangan banyak kekuatan hidup dan menjadi jauh lebih lemah. Petik 2. Mata tetua itu bersinar. Bab 580 Duke Out. Esensi darah jantung. Mata sepasang pemuda bersinar, dan pria tampan itu sangat bersemangat karena dia sepertinya pernah mendengar tentang legenda sebelumnya. Rupanya esensi darah jantung memiliki kemampuan untuk mengubah seseorang lagi. Jika seseorang mandi di dalamnya, itu meningkatkan keberadaan dan fondasi seseorang. Petik 2. Penatua yang mengenakan kemeja polos menganggukkan kepalanya. Darah itu bermanfaat bahkan untuk sovereigns. Jika kalian berdua dapat mandi di inti darah jantung, saya dapat menjamin bahwa Anda akan memiliki tubuh dan keadaan yang setara dengan setengah langkah dari alam inti asal, dan kemungkinan menerobos ke alam inti asal akan menjadi lebih tinggi. Petik 2. Mendengar itu, keduanya sangat bersemangat. Budidaya keduanya berada pada tahap awal dan tahap akhir dari True Lord Rank. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menerobos ke alam inti asal setengah langkah, apalagi alam inti asal? Dapat dikatakan bahwa inti sari darah dari paus laut yang tak terbatas dapat mengubah potensi seseorang. Lebih jauh lagi, ini adalah manfaat jangka panjang tanpa kerugian, tidak seperti pil atau sumber lain yang akan meninggalkan komplikasi tersembunyi. Selain itu, keberadaan paus ini tidak normal. Itu mungkin hanya di bawah Raja Paus Samudra tak terbatas yang legendaris. Petik 2. Tetua berkemeja bergumam, inti darah jantung paus ini akan melampaui paus lainnya. Jika aku menggunakan darah ini terus-menerus, itu akan mendorong tubuh dan keberadaanku menuju alam dewa kekosongan. Meskipun itu tidak akan meningkatkan peluangku untuk menerobos ke alam dewa kekosongan itu sendiri, setidaknya aku akan memiliki fondasi yang lebih kuat. Petik 2. Jantung tetua itu berdebar kencang. Tidak ada yang tidak akan senang jika mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan keberadaan mereka. Tidak banyak orang di bawah alam dewa kekosongan yang bisa menahan esensi darah jantung. Tetua ketiga, seberapa yakin Anda bisa membunuh paus ini? Wanita cantik itu bertanya. Hehe, bersantai. Paus laut tak terbatas ini sangat lemah saat ini dan mungkin hanya memiliki 20-30% dari kekuatan tempurnya yang tersisa. Selain itu, hatinya adalah ukuran aula yang lebih dari cukup untuk kalian berdua juga. Aku bisa mengambilnya kembali dan meningkatkan kekuatan klan. Petik 2. Penatua tersenyum dengan percaya diri. Setelah mengatakan itu, dia mengirim telapak tangan ke arah paus. Lingkungan dalam belasan mil berubah di depan alam inti asal besar. Cahaya telapak tangan hijau tua mengenai kepala ikan paus. Simbol energi gelap langit mistik. Sosok telapak tangan mengembun di udara dan mulai menjadi lebih besar. Yang lebih luar biasa, simbol energi gelap langit mistik perlahan-lahan tenggelam ke kepala paus laut yang tak terbatas. Paus laut yang tak terbatas meraung dan berjuang saat mengungkapkan ekspresi kesakitan. Pada saat ini, 80-90% organnya telah terpengaruh oleh kekuatan kutukan, dan berada di nafas terakhirnya. Hahaha, itu bahkan lebih lemah dari yang saya kira. Petik 2. Tetua itu tertawa saat dia menghindari gelombang yang tercipta dari paus yang membalik.
Pada puncaknya, paus tersebut dapat menciptakan seluruh tsunami dengan satu lemparan dan melukai alam inti asal yang normal. Di dalam tubuh paus, Tuan, ada penguasa inti alam inti agung di luar. Pemimpin divisi kerangka khawatir. Mereka semua bisa merasakan betapa kuatnya Great Origin Core Realm. Zhao Feng telah menggunakan Void Space Ice Slash untuk memaksa kembali Tuan Husu, membawa bahaya pada dirinya sendiri dalam prosesnya. Dari maksud Great Origin Core Realm ini, yang satu ini tampaknya lebih kuat dari Tuan Husu. Hehe, saat Great Origin Core Realm menekan paus, ini adalah kesempatan sempurna untuk mengambil esensi darah jantung. Zhao Feng tersenyum. Esensi darah jantung? Pemimpin divisi kerangka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dalam situasi di mana ada bahaya baik di dalam maupun di luar, Zhao Feng masih memikirkan esensi darah jantung? Bahkan jika mereka berhasil, akankah Great Origin Core Realm di luar menyerah begitu saja? Pemimpin divisi kerangka menyingkirkan Ghost Corps Curse Eye dan ingin melihat bagaimana Zhao Feng akan mencapai tujuannya. Kita harus menerobos alam asam ini dulu. Zhao Feng berkata, tidak terlalu sulit untuk melakukannya pada saat ini karena paus telah kehilangan lebih dari separuh kekuatan hidupnya. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan tombak kekaisaran es saat dia membekukan seluruh area. Kesulitan untuk melakukannya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Zhao Feng memberikan tugas selanjutnya kepada pemimpin divisi kerangka. Boom boom boom, gelombang-gelombang. Pemimpin divisi kerangka tanpa ekspresi menggunakan hantu dari 9 tulang yin yang mematikan dan menciptakan terowongan dengan berulang kali menusukkan senjata. Proses pembuatan terowongan lebih mudah dari yang diharapkan, terutama karena fakta bahwa, setelah paus kehilangan sebagian besar kekuatan hidupnya, asam kehilangan sebagian besar kekuatannya. Selanjutnya, Zhao Feng telah menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk mengubah cairan lengket menjadi padat, memungkinkan pemimpin divisi kerangka untuk membuat terowongan dengan mudah. Ketika keduanya bekerja, mereka melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan aura mereka jika mereka membuat khawatir alam inti asal besar di luar. Untungnya, tubuh paus itu sangat besar dan bertindak sebagai penghalang, jadi gangguan di dalamnya tertutupi. Zhao Feng memesan Lowland Zisui. Lowland Zisui dan kawan-kawan mengelola kapal dan mengarahkannya melalui terowongan menuju pintu keluar. Belok kiri, lalu kanan. Mata spiritual Dewa Zhao Feng telah memeriksa struktur di dalam tubuh paus. Beberapa saat kemudian, kapal itu mendekati jantungnya. Peng, 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 peng. Suara detak jantung membawa tekanan besar, dan para pelaut merasa tidak bisa bernapas. Jika bukan karena fakta bahwa paus itu sangat lemah, Zhao Feng tidak akan berani datang ke hatinya saat dia masih hidup. Jika paus berada di puncaknya, dentuman dari jantungnya bahkan bisa menyebabkan sovereigns normal meledak. Jantung paus itu sebesar istana kecil, berpendar biru dan merah. Bagaimana kita bisa menjaga hati sebesar itu? Ekspresi pemimpin divisi kerangka itu aneh. Zhao Feng terdiam beberapa saat sebelum dia memutuskan untuk menggunakan metode lama. Zhao Feng melambaikan tangannya dan cahaya dingin berbentuk teratai menyebar ke seluruh jantung. Namun, jantung paus itu sangat besar dan tidak bisa langsung membeku sepenuhnya. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Setengah beku sudah cukup. Faktanya, jika sepenuhnya membeku maka paus akan mati, yang tidak baik untuk situasi saat ini. Penatua di luar yang menyerang merasakan sesuatu. Resistensi dari paus tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Lowland Zisui dan teman-temannya tidak mengerti. Saat ini, jantung paus telah setengah membeku, dan getaran tubuhnya lebih lemah. Zhao Feng mengucapkan satu kata tanpa emosi, gali. Begitu dia mengatakan itu, kucing kecil pencuri itu melompat keluar dengan sekop. Kucing kecil pencuri itu mendorong sekop ke dalam jantung dan mulai menggali. Mata semua orang hampir jatuh. Pemimpin divisi kerangka juga terkejut, tetapi memikirkannya dengan hati-hati. Ini bukan pertama kalinya Zhao Feng dan kucing kecil pencuri melakukan ini. Semuanya, mulai bekerja. Petik 2. Zhao Feng meletakkan salah satu tangannya, yang bersinar dengan simbol teratai es, ke jantung. Saat garis keturunannya menjadi lebih kuat, Zhao Feng memahami bagaimana menggunakan teknik garis keturunan rahasia yang tidak terbatas hanya pada tombak kekaisaran es. Saat garis keturunannya ditelusuri kembali ke leluhurnya, dia berhasil memberikan beberapa informasi yang kabur. Mari kita lakukan. Semua orang mengeluarkan beberapa alat atau senjata dan mulai menggali di sekitar jantung.
Bagian yang lebih keras diberikan kepada kucing kecil pencuri. Kucing kecil pencuri itu mengayunkan belati misterius itu ke sekeliling dan dengan mudah memotong bagian hati yang keras. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, jantungnya telah dipotong dari ikan paus. Untungnya, Zhao Feng telah menyegel area itu dalam es atau darah akan mulai mengalir kemana-mana. Zhao Feng mengangkat tangannya dan memasukkan hati yang sangat besar itu ke dalam cincin interspatialnya. Untungnya, cincin ini diberikan kepadanya oleh Purple Saint Partial Spirit dan memiliki pangkat tinggi, sehingga bisa pas di hati. Apa yang sedang terjadi? Penatua yang mengenakan kemeja di luar menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Paus di depan mereka menjadi sangat lemah dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Aliran darah keluar dari tubuhnya, membuat lautan menjadi merah. Tepat pada saat itu, sebuah kapal kecil berwarna abu-abu yang tertutup pecahan es meluncur keluar dari mulut Paus. Penatua itu secara naluriah berteriak, dan aura Great Origin Core Realm menekan area tersebut. Hati semua orang di kapal itu melonjak. Terima kasih telah menyelamatkan kami, senior. Zhao Feng keluar dan dengan penuh syukur membungkuk ke arah tetua itu. Semua orang di dalam kapal tidak bisa menahan keringat dingin. Sepertinya Zhao Feng mencoba menggertak melewati alam inti asal besar. Anda pengusaha yang dimakan oleh ikan paus? Penatua memikirkannya dan segera mengerti. Ini bukan pertama kalinya sebuah kapal dimakan oleh paus laut yang tak terbatas. Saat kedua belah pihak berbicara, gelombang Sou. Sebuah kapal bajak laut besar dengan hampir 100 sosok terbang. Kepala kapalnya berbentuk segitiga. Bajak laut segitiga logam juga ada di sini? Tetua tidak bisa membantu tetapi berseru. 3 aura alam inti asal muncul dari kapal, dan yang terkuat dari mereka telah mencapai alam inti asal besar. Hahaha, kelilingi mereka. Petik 2. Tawa sombong yang mengguncang laut terdengar dari kapal.